Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 911 lebih lemah. Sebenarnya, itu hanya persyaratan untuk menjadi murid inti sekte cabang jika Anda bukan penduduk planet ini. Planet Katedral memberi semua penghuninya 3 kesempatan untuk bergabung dengan Soul Rending Peak. Jadi, meskipun hanya ada 26 peserta sekte cabang, total pesertanya lebih dari 5.000. Ada 3 tingkat penerimaan ke dalam Soul Rending Peak. Yang pertama adalah menjadi murid luar. Yang kedua adalah menjadi murid batiniah. Dan yang terakhir adalah menjadi murid inti. Untuk menjadi murid luar, hanya harus finish di 100 besar. Untuk menjadi murid dalam, perlu finish di 10 besar. Sementara hanya penempatan 1 teratas yang bisa mendapatkan hak menjadi murid inti. Akibat aturan tersebut, banyak peserta yang berasal dari keluarga mapan di kota Katedral, yang bisa langsung mendapatkan surat rekomendasi dari sesepuh untuk memasuki Soul Rending Peak. Memilih untuk tidak melakukannya. Ini karena, bagi mereka, ini adalah cara termudah untuk menjadi murid batin. Sama seperti itu, seorang juri yang mengenakan jubah emas turun dari langit dan menuju ke tengah arena. Mengeluarkan 3 bola kristal dan membiarkannya melayang di hadapannya sebelum dia mulai berbicara dengan suara yang jelas-jelas bosan. Ada perubahan peraturan tahun ini. Saat kata-kata ini diucapkan, kerumunan mulai bersorak. Hal seperti itu tidak pernah terjadi selama ribuan tahun. Apa yang terjadi? 3 babak pertama akan tetap hampir sama. Namun, babak kedua akan mencakup ujian gelar Anda. Selain itu, setelah babak keempat selesai dan peringkat telah diputuskan, diterima atau tidaknya Anda akan bergantung pada putaran kelima. Putaran di mana Anda berdebat dengan murid yang cocok dengan status yang ingin Anda peroleh. Jika Anda berada di peringkat 100 hingga 91, Anda akan berdebat dengan murid luar. Jika Anda berada di peringkat 90 hingga 2, Anda akan berdebat dengan murid dalam. Sedangkan untuk peringkat pertama, Anda akan berdebat dengan murid inti. Ketika tetua mengatakan ini, keributan kerumunan semakin meluas. Nyatanya, bukan hanya sekedar penonton saja, bahkan para peserta pun tak kuasa menahan diri lagi. Lebih tua, jiwa pemberani berseru. Apakah kita harus memenangkan pertarungan ini agar bisa diterima? Tetua itu hanya melanjutkan dengan suara lembutnya yang sama. Menang tidak perlu. Anda hanya perlu mendapatkan pengakuan dari juri yang mengawasi pertandingan Anda. Jika Anda memenuhi standar kami, maka Anda dapat bergabung. Jika tidak, maka Anda bisa melupakannya. Namun, 10 peserta teratas juga mempunyai hak, jika mereka gagal, untuk kemudian menantang murid luar, atau murid dalam, tergantung pada peringkat mereka. Untuk bergabung dengan Soul Rending Peak milikku di tingkat yang lebih rendah. Mendengar hal tersebut, para peserta menghela nafas lega. Jika mereka harus menang, itu sangat tidak adil. Minimal, para murid ini telah menghabiskan 1 tahun di dalam Soul Rending Peak, bahkan mungkin lebih lama lagi. Baik itu teknik, bimbingan, atau sumber dayanya, semuanya berada pada level yang konyol dibandingkan dengan dunia luar. Bukan berarti mereka semua seperti keluarga Kaedes dan bisa menyaingi sekte tersebut dengan kekayaan pribadi mereka. Dengan itu, seleksi dimulai. Dion menyaksikan proses ini tanpa banyak reaksi. Tapi, seberapa cerdasnya dia? Apakah dia benar-benar membutuhkan seseorang untuk memberitahunya bahwa bukanlah suatu kebetulan bahwa kemunculannya dan perubahan peraturan ini terjadi bersamaan? Aturan yang tidak pernah berubah selama ribuan tahun berubah untuknya? Sungguh menyanjung. Ujian gelar jelas untuk memverifikasi apakah Dion berbohong atau tidak tentang menjadi seorang duke, sedangkan pertarungan jelas dimaksudkan untuk membunuhnya. Jelas sekali, bagi orang-orang ini, jika Dion tidak bisa masuk 100 besar, mereka bisa menghadapinya sesuka mereka. Ditambah lagi, dengan semua pertarungan ini, mereka berpikir mereka akan mendapatkan ukuran akurat dari kemampuan bertarungnya dan kemudian akan bisa mengirim seseorang yang mampu menghadapinya dengan mudah. Sayang sekali bagi mereka bahwa Dion tahu dia tidak perlu menggunakan kemampuan penuhnya untuk menjadi yang pertama di sini. 253 tahun, didiskualifikasi. Suara lembut tua itu berseru untuk ke-11 kalinya. Tidak, tolong, aku sedang dalam ujian, aku tidak tahu berapa banyak waktu yang aku habiskan di dalam. Tolong, aku berhasil menjadi Viskon, aku layak. Namun, pemuda yang memohon itu tetap dibawa pergi secara paksa. Tentu saja banyak yang bersimpati padanya, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Banyak yang memasuki ujian mereka sebelum kembali untuk mendapatkan tempat murid luar. Masalahnya adalah tidak mungkin menebak berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk menyelesaikannya, sehingga beberapa orang seringkali lupa menghitung atau melampaui persyaratan usia. Sayangnya, banyak yang merasa tidak memiliki kekuatan untuk lolos seleksi kecuali mereka terlebih dahulu mendapatkan hadiah uji coba. Melewatkan hanya dalam 3 tahun saja, sungguh menyedihkan. Adegan yang sama terjadi berkali-kali, tetapi yang mengejutkan Dion, bahkan di antara mereka yang lewat, sejauh ini tidak ada seorang pun yang berusia kurang dari 200 tahun.
Jika Dion punya pilihan, dia akan membuat dirinya lebih tua. Sayangnya, kekuatan hidup adalah salah satu hal yang paling sulit dipalsukan di alam semesta. Dia bisa menggunakan topengnya untuk meniru kultivasinya, dan dia bisa dengan sengaja menurunkan kehadirannya untuk menyamar sebagai duke. Tapi mengubah usianya adalah sesuatu yang topengnya tidak bisa lakukan. Biasanya ini akan baik-baik saja karena topeng itu bisa menyembunyikan kekuatan hidup Dion. Tapi yang jelas, dalam ujian seperti ini, itu tidak berguna. Dion tidak punya pilihan pada akhirnya. 177 tahun berlalu. Suara lembut orang tua itu sedikit lebih hidup setelah dia mengatakan ini. Jelas sekali, mereka yang cukup kuat untuk berpartisipasi, meski berusia di bawah 200 tahun jarang terjadi. Lihat, itu adalah tuan muda dari keluarga Acor. Mereka adalah keluarga muda, tapi tampaknya mereka muncul di dunia untuk menghasilkan seorang jenius muda. 172 tahun berlalu. Keributan penonton semakin meningkat. Tampaknya mereka terlalu akrab dengan keluarga muda dan berkuasa di planet katedral. Pada titik tertentu, mereka tampak lebih seperti bintang olahraga populer daripada pejuang bela diri. 124 tahun berlalu. Pada titik ini, kakak laki-laki Donari benar-benar memecahkan rekor tersebut dengan ekspresi arogan dan sombong di wajahnya. Bagi Dion, keseluruhan proses ini terlalu lucu. 87 tahun sudah berlalu. Donari sendiri langsung mengejar kakaknya, seolah ingin membuktikan suatu hal. Namun, meski sempat kaget, hanya butuh beberapa saat untuk menyadari fakta bahwa meski usianya jauh lebih muda, Donari juga jauh lebih lemah. Masalahnya hanya Donari yang tahu betapa kuatnya dia. Dia telah menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya selama ini. Fakta bahwa Dion mengalahkannya dengan begitu mudah adalah bukti kekuatan Dion, bukan melemahkan kekuatannya sendiri. Namun, orang lain tidak mengetahui hal ini, dan Donari bukanlah orang yang suka membuat alasan untuk dirinya sendiri. Yang dia lakukan hanyalah mencibir dan menunggu tes usia Dion, seolah-olah berkata, kamu hanya mengalahkan saya karena kamu memiliki lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Dion tidak ambil pusing dengan penampilan Donari yang sombong. Sebaliknya, dia memikirkan hal lain. Menurut pengetahuannya, alam semesta asalnya memiliki ekspektasi yang sama terhadap usia dan budidaya. Hanya mereka yang memiliki konstitusi luar biasa yang berhasil menembus cetakan itu dan memasuki tahap pengumpulan esensi sekitar usia 20 atau 30 tahun. Kemungkinan besar, Soul Rending Peak mungkin memiliki beberapa individu seperti itu, tetapi sangat berkurang. Lagi pula, menurut pemahaman Dion, alam semesta ini tidak memiliki siapapun yang memiliki konstitusi setingkat dewa. Setelah Donari pergi, banyak pemuda jenius lainnya yang maju, tidak mau kalah. Banyak dari mereka berusia antara 150 dan 180 tahun, ini sepertinya merupakan tempat yang tepat bagi para jenius muda dan juga merupakan perpaduan yang baik antara kekuatan, pengalaman, dan juga masa muda. Namun melihat hal tersebut, Dion pun paham mengapa kuadran ini memiliki peringkat yang buruk. Kesulitan uji coba dipilih berdasarkan usia, bukan budidaya. Fakta bahwa mereka belum mencapai pengumpulan esensi tingkat tinggi sampai mereka berusia lebih dari 1 abad menjelaskan mengapa tahapan duke adalah batasan mereka. 118 tahun, lulus. Pada titik ini, si penatua sebenarnya tersenyum ringan. Rangkaian bakatnya jelas lebih baik dari yang dia harapkan. Tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa akhirnya giliran Dion. Mereka semua berteriak-teriak tentang pria berusia 118 tahun yang juga berada di tahap pengumpulan esensi ke-10. Jelas dia adalah kakak laki-laki Donari yang lebih berbakat. Lebih baik lagi, dia berasal dari keluarga yang tidak dikenal. Bayangkan, orang biasa berhasil sejauh ini sendirian. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 912 kesal. Tiba-tiba, kegagapan orang tua itu memecah semua kebisingan. 32 tahun, Donari merasa dunianya hancur ketika dia menatap bola tempat tangan Dion bertumpu, seolah dia berharap angkanya akan berubah. Ketika Dion mengalami koma, dia hanya tinggal selangkah lagi dari usia 19 tahun. Setelah dia bangun, hanya 1 tahun beberapa bulan telah berlalu. Kemudian, dia memasuki persidangannya di mana dia menghabiskan 12 tahun dan beberapa bulan tambahan. Setelah 4 bulan putus dengan istrinya, usianya baru 32 tahun. Pada titik ini, semua mata tertuju pada Dion. Sebelumnya, mereka meremehkannya karena hanya menjadi pengumpul esensi tahap pertama. Tapi, jika seorang berusia 32 tahun yang mampu melangkah ke tahap seperti itu tidak layak menjadi murid inti sekte cabang, lalu siapa? Bahkan Penatua Nova mulai memandang Dion dengan aneh. Dari semua orang di sini, dia mungkin yang paling tahu tentang kekuatan Dion yang sebenarnya. Itu karena ketika dia dengan cepat menghancurkan kontrak jiwa, dia melihat mata Dion dengan mudah melacak pergerakannya. Dia sudah bersiap untuk usia Dion yang menyebabkan dia didiskualifikasi. Siapa yang tahu bahwa dia adalah orang yang paling memenuhi syarat di sini? Setelah melihat ini, banyak orang mulai mencari alasan.
Mungkin Dion telah merusak fondasinya dengan melangkah ke tahap pengumpulan esensi terlalu dini? Banyak dari para jenius yang lebih hebat, seperti Donari dan kakak laki-lakinya. Dan bahkan jenius biasa, menunggu hingga mereka mencapai tahap pembentukan meridian ke-10, bahkan ada yang menunggu hingga tahap ke-11, sebelum melanjutkan. Jika Dion melangkah maju lebih awal, itu bisa menjadi penjelasannya. Namun, orang-orang dari Unsen Peak tidak berani memikirkan hal ini. Ini karena mereka telah menyaksikan Dion mengalahkan Donari semudah membalikkan tangannya. Entah itu karena kultivasi tubuhnya atau tidak, faktanya adalah dia telah melakukannya. Kekuatan untuk melakukannya di usia muda. Bahkan jika dia melangkah maju lebih awal, apa bedanya? Pengembangan tubuh juga meningkatkan masa hidup Anda. Dengan hasil Dion, banyak yang tidak sabar menunggu penilaian bakat. Mereka perlu melihat apakah Dion memiliki bakat tingkat meridian untuk mendukung usianya, atau apakah dia benar-benar melangkah maju lebih awal. Tes itu akan menjelaskan semuanya. Pada akhirnya, lebih dari 5.000 peserta telah dikurangi menjadi sekitar 3.500. Sekarang saatnya putaran kedua dimulai. Setelah mereka yang belum cukup umur disingkirkan, untuk mengorganisir kelompok, dilakukan pengukuran bakat. Namun, perubahan tambahan pada tahun ini adalah akan ada pula pengukuran judul seseorang. Dalam keadaan normal, seseorang memerlukan formasi khusus yang unik di menara epistemik untuk memverifikasi gelar seseorang. Namun, ada cara lain yang lebih kasar untuk melakukannya di luar menara dan itu adalah dengan menguji kehadiran seseorang. Atau lebih tepatnya, potensi kehadiran seseorang. Dengan melepaskan kehadiran Anda secara penuh, kristal cabang seni bela diri khusus mampu mengukur potensi pertumbuhannya di masa depan. Jelas sekali, seseorang yang menyelesaikan uji coba Viscon dan tidak memiliki peluang untuk menyelesaikan uji coba Earl, akan memiliki potensi batas atas untuk mengembangkan kehadiran tingkat Viscon. Begitu seterusnya, dan seterusnya. Jelas sekali, kelemahannya di sini adalah jika seseorang memilih untuk melepaskan hanya sebagian dari kehadirannya. Kristal tersebut hanya akan mampu mengukur potensi persentase kehadiran Anda tersebut, dan dengan demikian meremehkan Anda. Namun, hal ini bukanlah sesuatu yang dikhawatirkan orang. Lagi pula, siapa, selama penilaian, dengan sengaja menurunkan hasil mereka sendiri? Selain itu, bagian dari babak kedua yang benar-benar membuat takut orang adalah ujian jiwa. Masa depan seseorang bisa hancur total hanya dengan memiliki kemampuan pengembangan jiwa sedikit di atas rata-rata. Terkadang, masyarakat awam memilih untuk tidak berpartisipasi dalam penilaian ini sama sekali hanya untuk menghindari kemungkinan tersebut. Apa yang diketahui banyak orang, namun tidak berani disuarakan, adalah kenyataan bahwa seringkali ada anggota keluarga terkemuka yang memiliki bakat jiwa yang hebat. Namun, mereka memiliki modal untuk menguji bakat kristal untuk diri mereka sendiri. Jadi, ketika mereka melahirkan anak dengan kemampuan seperti itu, mereka dengan sengaja akan melukai jiwa anaknya, sehingga merusak bakat jiwa mereka, tapi juga menyelamatkan nyawa mereka. Banyak yang sudah lupa mengapa tabu terhadap bakat jiwa ini ada, dan bahkan lebih sedikit lagi yang mengerti mengapa bahkan anak-anak pun tidak luput dari kekejaman seperti itu. Namun, ini adalah kenyataan di kuadran mereka. Penilaian ini jauh lebih cepat. Sebagian besar dari mereka yang naik memiliki meridian kelas 8 dan tidak memiliki gelar sama sekali. Namun, hal ini sudah diduga. Biasanya, hanya yang terbaik dari yang terbaik yang akan bertahan dalam uji coba menara. Itulah mengapa sangat menyedihkan bahwa pria berusia 253 tahun itu kehilangan hak untuk berpartisipasi. Pada saat ini, seorang wanita muda kurus melangkah maju. Matanya terus melihat sekeliling saat dia menjalani 2 tes pertamanya. Namun, tidak ada yang terlalu memikirkan hal itu. Lagi pula, semua rakyat jelata yang berhasil mencapai titik ini merasa sangat gugup. Tidak seperti rekan-rekan bangsawan mereka tidak tahu apa bakat jiwa mereka. Setiap orang memiliki titik lemah terhadap rakyat jelata yang memiliki keberanian seperti itu. Mengetahui bahwa Anda kemungkinan besar mempertaruhkan nyawa Anda, namun tetap melakukannya demi memperjuangkan masa depan yang lebih baik bagi diri Anda sendiri. Siapa yang tidak akan bersimpati dengan cerita seperti itu? Jadi, setiap kali rakyat jelata yang gugup melangkah, arena akan menjadi sunyi, seolah-olah semua orang diam-diam mendukungnya. Wanita muda itu menjalani 2 tes pertamanya. Meridian kelas 5. Mata orang tua itu berbinar. Bakat seperti itu sungguh luar biasa. Tidak heran dia berhasil sejauh ini meski tidak memiliki sumber daya apapun. Potensi markis. Keluarga wanita muda itu sangat gembira ketika mereka mendengar hal ini. Namun mereka memaksa diri mereka untuk tetap tenang, dengan gugup berpegangan tangan satu sama lain ketika keluarga muda mereka dengan gugup berjalan menuju kristal terakhir. Tangannya bergetar hebat, tak sanggup menyentuhnya. Napasnya tersengal-sengal, tapi pada akhirnya dia mengatupkan giginya. Dia tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya dalam kemiskinan. Dengan bakatnya, dia perlahan-lahan bisa meningkat, bahkan mungkin menjadi murid inti suatu hari nanti. Aku bisa melakukan ini, dia bergumam pada dirinya sendiri.
Dia tidak bisa menghitung berapa banyak makanan yang dia lewatkan selama hidupnya, menghabiskan seluruh sumber dayanya untuk bercocok tanam, tidak ingin membebani keluarganya. 220 tahun yang dia habiskan, berjuang hingga akhirnya dia melangkah ke tahap pengumpulan esensi ketujuh. Inilah saatnya, dia bisa berjuang demi masa depan yang lebih baik, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga keluarganya. Ibunya, ayahnya, adik laki-lakinya. Akhirnya, dia menjepit tangannya ke bawah, menguatkan tekadnya. Tetua itu dengan tenang melihat ke bawah, menatap ke kedalaman kristal. Namun, ekspresi tenangnya perlahan berubah menjadi dingin di saat-saat berikutnya, bahkan ketika wajah kandidatnya memucat. Jiwa bawaan tahap kedua. Bawa dia pergi. Suara dingin terdengar. Tidak. Sebuah keluarga di tribun berteriak, tidak dapat menerima berita ini. Itu pasti mimpi, mereka pasti salah dengar. Air mata mengalir di wajah sang kandidat. Namun, tidak seperti air mata yang diambil karena terlalu tua, dia tidak meronta. Sepertinya dia bahkan tidak menyadari borgol logam yang diikatkan di pergelangan tangan dan kakinya. Seolah-olah dia bahkan tidak menyadarinya. Ini akan menjadi kali terakhir dia melihat terang hari. Pada saat ini, siapapun yang berada dalam jarak beberapa ratus meter dari Dion merasakan ketakutan yang tak terkendali menguasai mereka. Mata Dion memerah bahkan ketika pembuluh darah yang berdenyut dengan darah emas mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia kesal. Dion mulai berjalan. Dia tidak berbicara sama sekali. Tetapi bahkan tetua berjubah emas pun tidak dapat menemukan keberanian untuk menghentikannya. Penatua Nova ingin menjangkau, tetapi dia juga merasakan ketakutan yang mengakar. Seolah-olah seluruh tubuh Dion memancarkan aura yang akan membunuh siapapun yang mencoba menghentikannya. Dia secara pribadi menyaksikan pergulatan antara katedral dan keluarga Jafari. Tidak banyak yang memahami atau bahkan mengetahui peristiwa seperti itu terjadi, tetapi dengan kekuatannya, dia mengetahui rahasia kuadran ini sejak lama. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 913 apalagi? Keluarga Jafari sendiri adalah keluarga individu yang berbakat jiwa. Meskipun mereka tidak bisa menandingi Dion, siapa di alam semesta yang bisa? Karena bakat inilah mereka menguasai keinginan sulit seperti kegelapan dan waktu, yang menguntungkan mereka. Tapi, sudah terlalu lama, mereka terpaksa melumpuhkan anak-anak mereka saat lahir, menghambat pertumbuhan mereka di masa depan, semua demi tidak membuat marah katedral. Kekejaman dalam merenggut sebagian jiwa anak Anda lebih dari yang dapat Anda bayangkan. Namun itu adalah sesuatu yang terpaksa mereka lakukan agar dapat bertahan hidup. Tidak ada pilihan tentang itu. Dion melompat ke udara dan mendarat di hadapan keluarga yang berduka. Ketika banyak orang melihat niat membunuh dan tujuannya, mereka mengira dia akan membunuh keluarga ini. Lagi pula, itu bukanlah kejadian langka. Seringkali anggota keluarga dari mereka yang memiliki bakat jiwa akan dikucilkan, diintimidasi, dan akhirnya ditemukan tewas. Kadang-kadang katedral bahkan datang untuk memeriksa secara pribadi bakat jiwa saudara kandung pelaku, hanya untuk melihat apakah bakat ini diturunkan. Namun, Dion tidak melakukan hal semacam itu. Dia memandang dari ibu yang berduka dan anak laki-laki kecil yang menangis di depan matanya tertuju pada seorang ayah kurus dengan kantung berwarna ungu dan merah di bawah matanya. Kondisi tubuh mereka semuanya lemah, dan jelas bahwa putri mereka begitu berbakat hanyalah sebuah keberuntungan. Tapi, Dion tahu orang lain tidak akan melihatnya seperti ini. Dion menundukkan kepalanya. Saya minta maaf. Dia tahu dia memiliki kekuatan untuk menyelamatkan putri mereka. Faktanya, itu akan sangat mudah baginya. Itu menggerogoti dirinya dari dalam sehingga dia tahu, demi kebaikan yang lebih besar, dia tidak bisa melakukannya. Jika dia menyelamatkan satu putri mereka sekarang, bagaimana dengan jutaan putra dan putri lainnya yang telah dibawa pergi? Apakah mereka sudah mati? Dan bahkan jika ya, bagaimana Dion bisa mendapatkan keadilan sejati bagi mereka kecuali dia menyelesaikan masalah ini? Sang ayah yang melindungi keluarganya di belakang punggungnya tertegun mendengar kata-kata Dion. Dia tidak pernah mengharapkan hal seperti itu. Faktanya, dia sedang memutar otak, mencoba mencari cara agar sisa keluarganya bisa keluar dari sini dengan selamat. Aku tidak bisa menyelamatkannya sekarang. Tapi, aku akan melakukannya. Dion tidak menyembunyikan suaranya. Sebagai gantinya, dia mengambil cincin spasial dari miliknya dan diam-diam mengisinya dengan sesuatu sebelum membawa keluarga itu ke 5 stasiun teleportasi. Dion menatap dingin ke arah anggota Unsen Peak yang masih berdiri di sana. Bergerak. Tidak ada yang berani untuk tidak menaati kata-kata Dion. Apalagi memahami dari mana dia mendapat keberanian untuk secara terang-terangan mengatakan bahwa dia akan menyelamatkan seseorang yang dianggap sebagai penjahat oleh katedral. Tapi, auranya saat ini sangat mematikan, tidak ada yang berani membantahnya. Dion berdiri di tepi platform teleportasi sementara keluarga itu menatapnya. Jangan khawatir. Mereka mungkin mengira mereka tahu kemana tujuan formasi ini mengirim mereka, tapi ternyata tidak. Hiduplah dengan baik dan hiduplah dengan tenang. Aku akan membiarkanmu melihat putrimu segera. Dengan cepat, keluarga itu menghilang begitu ucapan terima kasih yang teredam sampai ke telinga Dion.
Dion berbalik seolah tidak terjadi apa-apa. Aura pembunuhnya sekarang jauh lebih terkendali, tetapi siapapun dapat melihat bahwa dia masih kesal. Pada titik ini, tetua berjubah emas menyadari prestisnya sedang ditantang. Sekarang setelah Dion menahan diri, tekanan di dada sesepuh itu tiba-tiba terangkat. Dia merasakan wajahnya memerah. Dia benar-benar takut pada bocah panggung esensi, meski usianya baru 32 tahun, itu hanya berarti dia memiliki potensi masa depan, itu tidak ada hubungannya dengan kekuatannya saat ini. Apakah kamu tahu apa yang baru saja kamu lakukan? Penatua itu mengirimkan tatapan tajam ke arah Dion. Mendengarkan, suara Dion memotong suara orang tua itu. Yang terbaik bagi semua orang adalah kita melanjutkan penilaian ini. Saya yakin Soul Rending Peak dan The Cathedral tidak ingin terlihat mengawasi perkataan orang-orangnya. Bukan, jika Anda ingin melampiaskan amarah Anda, melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan orang lain sepertimu dan menggunakan cara curang untuk melemahkan posisiku. Kerutan di dahi si tua semakin dalam. Dia belum pernah diajak bicara oleh generasi muda seperti ini. Penatua yang terhormat, Penatua Nova melangkah maju. Anak ini anggota keluarga Jafari dan baru saja kembali. Meski masih muda dan berdarah panas, sebenarnya dia tidak melanggar aturan apapun. Paling-paling dia bersalah karena fasih berbicara dan memberikan janji palsu. Saya yakin kita bisa melanjutkannya tanpa masalah apapun, bukan? Satu keluarga biasa tidak ada konsekuensinya. Penatua berjubah emas hampir menghela nafas lega sekarang karena Penatua Nova telah memberinya jalan keluar. Namun, saat ia dan masa menyadari nama Jafari yang dicoret, rasa kaget membuat mereka semua kewalahan. Namun, tetua berjubah emas tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain memberikan wajah kepada tetua Nova. Meskipun banyak yang mungkin tidak mengetahuinya, dia mengetahuinya. Penatua Nova tidak bisa dianggap enteng. Jadi, si tetua mendengus sebelum melanjutkan. Berikutnya, bagaimana menurutmu, Roll-Roll? Asina berbicara dengan lembut. Baik dia maupun Roll-Roll telah memasuki kerumunan Coliseum, berharap menemukan tempat persembunyian sebelum Liga Besar Soul Rending Peak dan Katedral tiba. Jika mereka ketahuan oleh Lilith, akan ada masalah. Itu bukanlah niat membunuh yang seharusnya ada di kuadran ini. Bahkan kehadiran Lilith tidak bisa menandingi miliknya. Meskipun dia belum melepaskannya, dan Lilith belum melatih kehadirannya dengan menara, aku yakin. Faktanya, saya bahkan lebih yakin bahwa dia akan segera memalsukan hasilnya. Kamu membicarakan hal-hal yang membosankan. Asina mendengus. Bukankah dia juga sangat tampan? Aku belum pernah melihat pria seperti ini bahkan di klan Elfinku. Roll-Roll tersipu. Bagaimanapun, dia baru berusia 17 tahun dan mereka membicarakan tentang seorang pria yang usianya 2 kali lipat. Dia belum berada pada titik di mana dia bisa mengabaikan perbedaan usia, dan dia juga belum berpengalaman dalam dunia pria dan wanita. Berhentilah bercanda. Apakah dia benar-benar orang yang kamu rasakan? Asina mengangguk. Saya mengira dia adalah seorang wanita karena itulah yang saya rasakan. Siapa yang mengira bahwa saya hanya merasakannya karena dia benar-benar telah mengambil yin primordial milik seorang putri kecil. Meski Asina mengucapkan kata-kata ini, matanya dipenuhi nafsu. Mengapa kamu menginginkan pria lemah seperti itu? Dia sudah berusia 29 tahun dan baru mencapai tahap pengumpulan esensi. Haha, Asina tertawa, dari sinilah aku tahu dia membuatmu terpesona. Dengan kecerdasanmu, bagaimana kamu bisa mengatakan hal sebodoh itu? Anda harus tahu bahwa generasi muda di kuadran menara tidak dapat diukur seperti kita. Beberapa dari individu mereka yang paling berbakat menghabiskan waktu puluhan tahun bahkan berabad-abad dalam dunia percobaan mereka. Jadi tentu saja budidaya mereka lebih lambat dari kita pada awalnya. Saya curiga dia sudah memasuki dunia percobaannya, itulah sebabnya budidayanya sangat lambat. Namun, itu bukan bagian yang paling menarik tentang dia. Jika Dion mendengarkan percakapan ini sekarang, dia akan terkejut. Persepsi Asina tepat sekali, tapi bukan hanya itu saja. Kemampuan sensoriknya berada di luar batas. Jelas sekali bahwa klan Elfin miliknya sangat berspesialisasi dalam jiwa seperti yang dilakukan kerajaan Elfin. Faktanya, Asina termasuk di antara ras langka termasuk Dion dan Clara, yang sebenarnya memiliki budidaya jiwa lebih tinggi daripada budidaya energi. Apalagi, tanya Roll-Roll? Aku sama sekali tidak bisa merasakan adanya jiwa di dalam dirinya. Namun, saat ini, ketika dia menggunakan susunan teleportasi, aku 60% yakin bahwa dia mengubah simbol lokasi dari susunan itu untuk mengirim keluarga itu ke lokasi yang berbeda. Tapi, aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Arai itu levelnya terlalu tinggi sehingga aku tidak bisa memanipulasinya dengan mudah. Apa? Roll-Roll mau tidak mau menutup mulut kecilnya karena terkejut. Kita harus tahu bahwa Asina sudah menjadi ahli formasi Grandmaster tahap ke-10. Bagi seorang pria muda yang hanya 13 tahun lebih tua darinya untuk menjadi jauh lebih baik. Sungguh membingungkan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 914 kelas. Tunggu, tapi kamu bilang kamu tidak bisa merasakan jiwa?
Apa maksudnya? Itu berarti perlindungan diblokir atau disegel oleh semacam teknik atau harta karun yang aneh, atau jiwanya jauh lebih kuat daripada jiwaku sehingga aku tidak bisa merasakannya. Jelas Asina pelan. Juga, tubuhnya. Asina secara tidak sengaja menyeka hidungnya, memeriksa 2 kali dan 3 kali untuk memastikan tidak ada darah yang mengalir di hidungnya. Roll sepertinya tidak menyadari keanehan ini. Atau, lebih tepatnya, dia tidak memahami makna ganda dalam tindakannya itu. Bagaimana dengan tubuhnya? Ini sangat. Asina menelan ludahnya. Kuat. Melihat Asina telah berubah menjadi gadis remaja yang gila cinta, Roll dengan ringan menarik rambut coklat panjangnya agar dia melepaskannya. Asina berdeham, maksudku, aku tidak bisa merasakan secara akurat betapa kuatnya tubuhnya. Seperti yang kau tahu, itu adalah keuntungan dari pengolah tubuh. Tapi, indramu seharusnya cukup tinggi untuk bisa melihatnya, kecuali jika tubuhnya lebih kuat dari indraku, sepertinya itulah yang terjadi. Roll menghela napas. Ini masalah besar. Menurut laporan, dia adalah variabel yang tidak seharusnya kita tangani. Namun dia ada di sini. Tidak hanya dia ada di sini, dia juga sudah memperhatikan kita sejak lama. Asina merapikan rambutnya seolah sedang bersiap-siap untuk berkumpul. Apakah kamu tidak melihat bagaimana matanya menatap tubuhku begitu lama? Apa yang dia pesan menyukaiku? Roll memutar matanya. Satu-satunya alasan mengapa seorang pun berani melihatmu adalah karena semua pembunuhan yang terjadi di sekitarmu. Karena dia berani melihatnya, itu hanya karena dia memiliki kehadiran untuk melawannya. Jika kamu berhenti berenang seperti ini, tidak akan ada jadilah pria lajang tanpa memperhatikanmu. Ditambah lagi, kami berada di balik barisan penyembunyian, dia tidak bisa melihatmu, jenius. Asina direndam. Jika kamu tidak bisa menghadapi sedikit niat membunuh, apakah kamu laki-laki? Kamu masih perawan namun kamu masih mesum, apakah ada yang masuk akal di dunia ini? Hei, jangan sebarkan hal itu kemana-mana. Asina menutup mulut gadis kecil itu seolah dia mengatakan sesuatu yang menghujat. Bagaimanapun, ini bagus. Sekarang kita bisa membenarkan diri kita sendiri pada Lilith jika kita ketahuan. Asina memutar. Aku baru saja memikirkan ide yang sangat bagus. Apa? Aku akan menjadi rekan tandingnya. Dion sudah lama merasakan ada mata yang mengingatkannya, tetapi setiap kali dia melihat, dia tidak melihat apapun. Dengan kehadirannya, dia tahu pasti ada seseorang di ruang itu, tapi tanpa jiwa, dia tidak tahu bertahan apa. Meskipun itu membuatnya merasa tidak nyaman, dia tidak merasakan bahwa tatapan itu mempunyai niat buruk meskipun begitu sering menyapu tubuhnya. Dia merasa seperti seorang wanita yang dipanggil di jalan karena alasan yang aneh. Bagaimanapun, dia sedang tidak mood untuk peduli diawasi. Karena seseorang ingin mengawasinya, mereka dapat menyaksikan betapa kesalnya dia. Meski begitu, jika Dion mengetahui apa yang diketahui Asina hanya dengan mengamatinya sebentar, dia akan sangat terkejut. Tidak banyak yang dianggap berbakat dalam pengembangan jiwa, dan bahkan di antara mereka, indera setajam Asina, dan pada usia yang begitu muda, bahkan lebih jarang lagi. Dari pengetahuan Dion sebelumnya, satu-satunya orang yang dia kenal yang mampu melihat yin primordial yang ada di dalam dirinya adalah guru agungnya. Hal yang sama juga berlaku untuk jumlah orang yang menyadari bahwa jiwanya telah tersegel. Perasaan seperti itu benar-benar tidak bisa dijelaskan. Kenyataannya adalah meskipun Asina hanyalah seorang Grandmaster tahap ke-10, jiwanya baru-baru ini menembus tahap surgawi, memungkinkan dia untuk mengembangkan kesadaran ilahinya. Karena itu, ketajaman persepsinya jauh melebihi apa yang biasa dihadapi Dion. Jika bukan karena persepsi Dion sendiri begitu tajam dan dia bisa merasakan dirinya sedang diamati, tanpa jiwanya, mustahil baginya untuk memperhatikan Asina sama sekali. Sayangnya, hal ini juga diperhatikan Asina. Jika jiwa Dion benar-benar jauh lebih kuat daripada jiwanya, maka itu berarti Dion sudah mengetahui susunan penyembunyian mereka sejak lama. Namun, Dion jelas tidak melakukannya. Hanya tersisa satu penjelasan, jiwa Dion tersegel. Hanya dengan pengamatan beberapa menit, Asina telah memecahkan salah satu rahasia paling rahasia Dion dan Dion tidak memiliki satu petunjuk pun. Meridian kelas 4. Suara gembira tetua berjubah emas itu sepertinya membuatnya melupakan fitnah Dion sebelumnya. Sepertinya Soul Rending Peak tak tertandingi di kuadran ke-98. Tapi sepertinya mereka pun punya sesuatu yang perlu dikhawatirkan, kalau tidak, tetua ini tidak akan begitu senang menemukan bakat bagus seperti itu. Secara logika, seorang penatua yang dipaksa untuk mengawasi peristiwa biasa seperti itu akan merasa tidak puas. Namun, tetua ini tampaknya senang menemukan berlian dalam keadaan kasar. Sungguh aneh. Setelah ini, serangkaian jenius kelas 5 dan 4 dipanggil, banyak di antaranya adalah murid inti dari berbagai puncak cabang. Ketika para juri pengawas memikirkan apa artinya jika para jenius kelas 4 ini mendapat setetes madu Dion, mereka hampir gemetar karena kegembiraan. Sepertinya kita tidak akan memiliki jenius kelas 3 lagi tahun ini. Kerumunan itu menghela nafas. Tunggu,
bocah Jafari itu belum pergi. Dia baru berusia 29 tahun. Dia pasti memiliki seperangkat meridian kelas 3. Penonton berteriak saat Dion berjalan untuk mengikuti ujiannya. Yang jelas, mereka sangat antusias melihat bakat kelas 3 yang legendaris. Semua orang tahu bahwa meskipun hanya ada satu perbedaan angka antara kelas 4 dan 3, perbedaan kekuatan dan bakat seperti perbedaan antara langit dan bumi. Kelas 3 dan seterusnya adalah ambang batas di mana meridian akan cukup kuat untuk menangani penempaan dengan energi gamma. Sebelum ambang batas itu, para jenius tidak punya pilihan selain mengendalikan meridian mereka dengan kemauan, satu persatu. Kembali di Akademi Fokus, Dion dapat mengingat betapa bangganya para jenius yang mengatur meridian mereka dengan 2 atau lebih keinginan. Jelas sekali, semakin banyak keinginan yang mampu Anda tahan, semakin baik masa depan Anda. Biasanya, talenta kelas 9 hampir tidak mampu menangani satu surat wasiat, sedangkan talenta kelas 4 dapat menangani 10 surat wasiat atau lebih. Namun, meskipun hal ini memberi talenta kelas 4 bakat yang sangat besar dan keuntungan prospek masa depan dibandingkan dengan talenta kelas bawah, dalam menghadapi talenta kelas 3. Mereka tidak akan mampu menahan mereka. Bayangkan saja perbedaan antara marah hanya dengan 10 keinginan, dibandingkan marah dengan semua keinginan yang ada. Kesenjangan di antara mereka begitu besar sehingga tidak layak untuk disebutkan. Tentu saja, talenta kelas 3 memiliki batasnya dibandingkan dengan talenta level 2, 1, dan dewa sejati. Namun, jika cakupannya hanya terbatas pada tahap pembentukan meridian, perbedaan tersebut dapat diabaikan. Artinya, dalam hal penempaan meridian pada tahap pembentukan meridian, talenta kelas 3 sama mengesankannya dengan rekan-rekan mereka yang lebih berbakat. Dengan semua ini dikatakan, jelas betapa pentingnya bakat kelas 3. Namun, di seluruh kuadran ke-98, tidak ada satupun generasi muda. Dion melangkah ke arah tetua berjubah emas dengan santai, tidak menunjukkan kegugupan yang sama seperti kandidat lainnya. Seolah-olah penilaian ini tidak ada hubungannya dengan dia. Seolah-olah dia tidak memperhatikan tatapan tajam dari orang yang lebih tua. Bagi tetua berjubah emas, satu-satunya alasan Dion begitu bersimpati pada jenius budidaya jiwa yang jatuh adalah karena dia juga salah satunya. Jika kamu pikir kamu bisa bersembunyi di balik nama Jafari kamu untuk menghindari hukuman karena menyimpang dari pengembangan jiwa, aku punya kabar buruk untuk kamu. Tetua itu mencibir dalam hati. Dion mengangkat tangannya ke kristal bakat, meletakkan tangannya ke bawah. Penonton sudah berada di ujung jari, semua berlomba-lomba untuk mendapatkan posisi yang lebih baik dan menjulurkan telinga seolah-olah mereka mungkin akan melewatkan hasilnya. Ketika tetua itu melihat hasilnya, dia tertegun sejenak sebelum rasa jijiknya semakin dalam. Meridian kelas 7. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 915-10. Penonton sedikit terkejut, seolah-olah mereka salah dengar. Ini tidak masuk akal. Pada saat itu, semua orang ingat madu lebah Ratu Gyeokdeon. Jika dia baru duduk di kelas 7 sekarang, bukankah itu berarti dia baru duduk di kelas 8 sebelumnya? Mungkin lebih buruk lagi. Mungkin dia hanya terlahir sebagai talenta kelas 9? Tidak disangka dia akan menyia-nyiakan harta surga untuk talenta malang seperti itu. Seseorang di antara kerumunan itu mengeluh. Bahkan jika dia hanya mengambil setetes madu itu bisa digunakan untuk menciptakan prajurit kelas 3 lainnya. Sangat egois. Orang lain setuju. Jika dia tidak begitu serakah, kuadran kita akhirnya bisa bangkit dari peringkat yang terpuruk. Bahkan satu penurunan ekstra pun bisa menciptakan surga lain yang menantang kejeniusan. Penonton secara tidak sengaja mulai mencemooh. Bagi mereka, hal-hal yang Dion kerjakan, hal-hal yang diperolehnya, seolah-olah harus dimiliki oleh mereka secara kolektif. Karena nama belakangnya Jafari, ini adalah kuadran rumahnya, bagaimana mungkin dia tidak lebih perhatian? Sejujurnya, Dion tidak menyembunyikan apapun. Meridiannya masih selangkah lagi untuk memasuki kelas 6, namun saat ini dia masih duduk di kelas 7. Memalsukan hal ini sama sulitnya dengan memalsukan usianya. Bahkan jika penanaman energinya tersegel, meridian tidak seperti jiwa. Mereka adalah bagian tubuh yang nyata. Meskipun mereka digunakan sebagai landasan bagi dunia batinnya, pada dasarnya mereka masih menjadi bagian dari tubuhnya. Dion tidak mempermasalahkan kata-katanya dan hanya dengan santai melangkah menuju ujian gelar. Tidak kusangka kamu akan bertaruh seperti itu denganku padahal kamu hanya seorang talenta kelas 7. Kakak Donari tertawa seolah sedang melihat hal terlucu di dunia. Benar-benar menyia-nyiakan harta surga. Apakah kamu tidak takut dihajar karena kesombonganmu yang berlebihan? Sebagai anggota keluarga Kaedes, ia telah diuji memiliki meridian kelas 5, sedangkan Donari sendiri memiliki meridian kelas 4. Tidak heran dia begitu sombong. Jika dia memenangkan taruhan ini, dia akhirnya akan berada di tahap yang sama dengan adik laki-lakinya, dan jika dia memonopoli semua 100 tetes. Bahkan ada kemungkinan dia bisa melangkah ke tahap kelas 3 yang legendaris dan memimpin kuadran mereka menuju kejayaan yang tak terhitung. Apakah ini perlu?
Tetua berjubah emas itu berbicara dengan lembut. Tidak ada judul. Lanjutkan ke tes bakat jiwa dan tunjukkan pemikiran kepada orang-orang di sekitarmu sekali ini dan berhentilah membuang-buang waktu kita. Tangan Dion berhenti pada tes kehadiran sebelum dia melihat ke arah tetua yang berdiri di depannya. Membuang-buang waktu, tes ini memakan waktu paling lama sepersekian detik. Dia membuang lebih banyak waktu untuk mengulur waktu Dion daripada Dion yang mengikuti tes. Mungkin seharusnya ada batasan untuk bias, bukan? Namun, si penatua tidak melihatnya seperti ini. Menurut pandangannya, sebelum ini, dia harus berhati-hati jika Dion memiliki bakat yang luar biasa. Dia hanyalah seorang tetua sekte luar, jika dia menyinggung tetua dalam atau inti di masa depan, dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya lagi. Tapi kini dia melihat bakat Dion baru kelas 7, apa yang harus dia takuti? Bakat seperti itu bahkan tidak akan bisa menjadi penatua sama sekali, paling-paling mereka akan menjadi penjaga pavilion. Dia bisa memperlakukan orang seperti itu sesuka dia. Lebih baik lagi, mengingat usia dan budidaya Dion, dia mungkin tidak bisa masuk sekte sama sekali. Apa yang dia khawatirkan? Ejekan dari kerumunan semakin meningkat, seolah-olah kata-kata dari orang yang lebih tua hanya membuat mereka semakin bersemangat. Satu-satunya yang tidak berkata apa-apa adalah mereka yang berasal dari puncak tak terlihat. Setelah melihat Dion dengan mudah menghancurkan Donari, dan melihat fakta bahwa dia baru berusia 32 tahun, mereka memahami sesuatu dengan jelas. Bahkan jika Dion memiliki bakat yang buruk dalam budidaya energi, bakat budidaya tubuhnya begitu luar biasa sehingga dia sudah bisa berdiri di dekat generasi muda teratas pada usia 32 tahun. Tua dan orang banyak aktif. Di dunia kultivasi, selama seseorang memiliki bakat di satu bidang, ia dapat dengan mudah mengimbangi bidang lainnya. Misalnya, jika Dion memiliki budidaya tubuh yang jauh melebihi usianya, kemudian dia memasuki menara, hadiah yang diterimanya akan dapat meningkatkan budidaya energinya ke level seperti sekarang. Hal yang sama juga berlaku jika dia berbakat dalam pengembangan energi, tetapi tidak dalam pengembangan tubuh. Mata Dion bertemu dengan mata sesepuh berjubah emas itu. Aku terlalu bosan berurusan denganmu. Aku hanya berharap kamu bisa memberikan alasan pada atasanmu. Atasanku, mengapa mereka peduli pada pemuda yang tidak berbakat dengan mata tertuju pada kepalanya? Orang tua itu mencibir. Sebagai sesepuhmu, adalah tugasku untuk memberitahumu bahwa seseorang harus tahu kapan harus merendahkan diri dan menunjukkan rasa hormat. Sekalipun kamu berbakat, itu tetap diperlukan, apalagi fakta bahwa kamu tidak berbakat. Dion tersenyum, dan ketika aku membutuhkan nasihat dari sesepuh sekte luar, aku pasti akan memberitahumu. Raut wajah tetua memegang emas itu terpelintir dan berkerut, otot-ototnya menggembung saat dia mempertimbangkan pro dan kontra dari menamparkan pemuda ini hingga mati saat ini. Namun, saat dia berpikir, tangan Dion mendarat di atas kristal dan pancaran cahaya meletus dan menutupi Coliseum dalam kehadiran yang begitu kuat sehingga banyak yang merasa lutut mereka lemas. Saat ini, kuadran ke-98 telah menyaksikan sesuatu untuk pertama kalinya. Kehadiran seorang raja, kristal pengukur kehadiran retak, memungkinkan sarang laba-laba yang rusak menyebar di seluruh permukaannya sebelum meledak menjadi awan debu. Tetua emas gemetar di tempatnya berdiri. Meskipun banyak orang mungkin tidak tahu, dia tahu apa arti dibalik pecahnya kristal itu. Karena metode pengujian judul tidak sempurna di luar menara epistemik, jelas jauh lebih sulit untuk menguji judul yang memiliki potensi lebih tinggi. Untuk kuadran ke-98 saja, material terbaik mereka hanya bisa diuji hingga level markis, bahkan mereka yang berada di garis batas antara markis dan duke akan menyebabkan kristalnya pecah. Misalnya, wakil mereka saat ini akan menyebabkan kristal itu pecah. Namun, ini merupakan masalah besar. Bahkan bagi wakil itu, waktu yang diperlukan untuk menghancurkan kristal itu setidaknya 2 kali lipat atau 3 kali lipat waktu yang dibutuhkan Dion untuk menyebabkannya melakukan tindakan yang sama. Sebenarnya, ini berarti potensi gelar Dion jauh melebihi potensi wakil mereka. Tidak ada yang menyadarinya ketika Dion berjalan melewati kristal jiwa dan meletakkan tangannya ke bawah. Hanya setelah dia berdiri di sana selama lebih dari 10 detik tanpa menunjukkan reaksi barulah tetua memegang emas yang akhirnya bereaksi. Tidak ada jiwa bawaan. Lulus. Baru sekarang orang-orang dari puncak tak terlihat napas yang menarik. Rupanya Dion tidak berbohong tentang menjadi seorang duke, jika tidak, dia tidak akan pernah mencapai hasil tes ini. Suara Dion terputus. Apakah itu berarti penilaian pertamamu terhadap potensi gelarku benar? Lagi pula, kamu memang mengatakan tidak ada gelar dengan lantang. Mungkinkah kristal itu pecah bagi mereka yang tidak memiliki gelar? Tetua mengungkapkan emas itu mengungkapkan giginya. Potensi duke. Lulus. Kakak Donari tidak mengerti. Bagaimana mungkin seseorang dengan bakat kelas 7 memiliki potensi yang lebih baik dari dirinya? Itu tidak masuk akal. Di tengah kerumunan, di balik barisan penyembunyian, Asina dan Roro juga sama mengejutkannya. Setelah sangat kecewa dengan nilai meridian Dion, Asina bahkan berpikir untuk pergi.
Meskipun benar bahwa talenta lain dapat menggantikannya, ada alasan mengapa pengembangan energi dianggap sebagai jalur utama. Itu hanya memberikan hasil terbaik dibandingkan jalur lainnya, jadi tentu saja itu yang terbaik. Sebenarnya, seorang anak berusia 32 tahun yang telah memasuki uji coba seharusnya tidak dapat mencapai tahap pengumpulan esensi hanya dengan meridian kelas 7. Gumam Roll. Juga, dengan asumsi madu yang dia miliki adalah hadiah atas cobaannya, itu bahkan lebih tidak masuk akal. Asina menambahkan, sebelumnya Asina mengira Dion sudah memasuki menara sekitar usia 10 tahun. Ini akan memberikan waktu sekitar 20 tahun dalam uji cobanya, dan juga berarti bahwa dia telah mencapai tahap pengumpulan esensi pertama pada usia 10 tahun. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 916 haruskah? Namun, hal seperti itu tidak mungkin dilakukan oleh seseorang dengan meridian kelas 7, apalagi fakta bahwa rangkaian meridian asli Dion seharusnya jauh lebih buruk dari itu. Ini menghancurkan seluruh teori Asina dan membuatnya sedikit meremehkan Dion. Jika bukan karena fakta bahwa dia adalah ahli formasi dan memiliki tubuh yang kuat, Asina pasti sudah kehilangan minat. Seperti yang bisa dilihat, standarnya cukup tinggi. Lilith seharusnya segera datang bersama murid inti Soul Rending Peak karena babak penyisihan hampir selesai. Kita harus memutuskan apakah layak untuk tetap tinggal atau tidak sekarang. Roll mengingatkan. Asina mengerutkan kening, tidak yakin harus berbuat apa. Sebelumnya, mereka yakin Dion adalah variabel utama dan mereka dapat menggunakan itu sebagai pembenaran untuk tetap tinggal. Namun, sekarang bakat buruk Dion telah mengacaukan hal itu. Pada akhirnya, satu-satunya cara Asina bisa memastikan bahwa Dion adalah ancaman seperti yang dia kira adalah dengan melawannya, tapi untuk melawannya, dia harus menunggu Lilith tiba. Itu benar-benar sebuah masalah. Persetan. Asina mendengus. Apa hal terburuk yang bisa dia lakukan pada kita? Lihat, Asina menunjuk. Lagi pula mereka sudah ada di sini. Ayo kita temui mereka. 2 putaran pertama telah berakhir dan kelompok untuk putaran ketiga diatur dengan cepat. Untuk saat ini, sekitar 2.500 peserta yang memenuhi syarat berdiri dalam formasi terorganisir dengan murid inti dari sekte cabang berdiri di depan dan peserta lain-lain berdiri di belakang mereka. Tentu saja, Unsen Peak dan Slater Peak tampil di depan panggung sebagai 2 puncak terkuat dengan kakak laki-laki Dion dan Donari di depan. Ini mengejutkan banyak orang karena itu hanya berarti satu hal, Unsen Peak telah mengakui bahwa Dion adalah yang paling kuat di antara mereka. Saat ini, kakak laki-laki Donari akhirnya merasakan tekanan. Dia bahkan tidak memiliki hak untuk mempertaruhkan teknik panggung surga keluarganya. Bagaimana jika dia kalah? Adapun Dion, dia hampir tidak peduli. Baginya, kemungkinan dia kalah hanya 0%, dia bahkan tidak repot-repot mengetahui nama lawannya, terus-menerus memanggilnya kakak laki-laki Donari selama ini. Namun, sebelum kakak laki-laki Donari bisa mengeluarkan keringatnya lagi, kilatan cahaya yang menyilaukan muncul di langit dekat platform kosong yang berdiri tinggi di langit. Para tetua telah tiba. Penonton mulai heboh, ini merupakan kejadian langka bagi mereka. Jarang sekali mereka melihat entitas seperti itu. Mereka seharusnya membawa murid-murid yang menantang juga. Apakah menurutmu kita akan melihat para wakil? Pada saat itu, lampu memudar dan kerumunan yang mengamati tertegun hingga terdiam saat 4 wanita cantik yang mematikan pikiran muncul, berdiri di depan kerumunan sekitar 100 murid Soul Rending Peak. Tidak ada satupun suara yang tersisa di kerumunan. Kapan mereka pernah melihat keindahan sekaliber ini? Tidak heran mereka hampir kehilangan akal. Yang pertama adalah seorang gadis kecil yang menggemaskan, dan meskipun tidak ada yang tega melakukan seksual terhadapnya, jelas bahwa begitu dia dewasa. Kecantikannya akan dengan mudah menyaingi 3 lainnya. Semuanya, mulai dari rambut bob, poni, hingga gaun merahnya tampak murni dan tahan karat. Ia benar-benar seseorang yang ingin dilindungi oleh siapapun dengan nyawanya. Yang kedua adalah wanita berapi-api yang tak seorang pun berani melihatnya terlalu lama. Dia memiliki kulit coklat yang halus, dan telinga yang anehnya panjang dan tajam dengan tengkorak mini yang tergantung di sana. Meski memperlihatkan begitu banyak kulit, niat membunuhnya begitu kuat sehingga tidak ada yang berani melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Namun, 2 wanita terakhir adalah 2 wanita yang benar-benar membuat penonton takjub. Yang satu mengenakan gaun putih panjang, dengan kulit yang sangat halus dan pucat hingga tampak seperti diukir dari es yang paling murni. Rambut putih panjangnya dengan lembut menghiasi ujung gaunnya yang panjang, dengan mudah mencapai hingga melewati pergelangan kakinya. Dia berpakaian sangat konservatif, hanya menyisakan ujung jari dan lehernya sebagai satu-satunya kulit yang terlihat. Sisanya tertutup seluruhnya, tetapi hampir tidak bisa menyembunyikan keindahan sosoknya. Kecantikan terakhir memiliki aura dewasa yang tidak dimiliki oleh 3 kecantikan sebelumnya. Jelas sekali bahwa dia jauh lebih tua dari mereka dan memiliki pengalaman serta kesadaran sensual untuk memikat banyak orang. Dia mengenakan gaun emas mengalir yang mengingatkan pada jubah penyihir. Rambutnya berwarna keemasan dan sepanjang rambut wanita cantik berjubah putih itu, tidak akan rontok sama sekali.
Matanya memiliki kualitas batu opal, berputar-putar dengan warna hijau alami, biru, dan ungu. Dia benar-benar mempesona. 3 wanita cantik pertama, tentu saja, adalah Roro, Asina, dan Lilith. Namun, orang keempat memiliki posisi yang sangat dihormati oleh penghuni katedral planet. Dia adalah wakil kepala puncak pembelah jiwa, Evangeline Moon. Meskipun tidak ada orang lain yang berani melihatnya, masing-masing dari mereka menundukkan kepala untuk menunjukkan rasa hormat. Mata Dion berbinar saat dia mengamati keempat wanita cantik itu. Dia selalu menghargai kecantikan, tapi standarnya ditempatkan terlalu tinggi oleh istri-istrinya. Hal ini mengakibatkan dia biasanya mengabaikan kecantikan yang mungkin biasa membuat dia ngiler. Tapi, bahkan dibandingkan dengan istrinya, wanita cantik berambut putih dan emas sama sekali tidak kalah. Sedangkan Dark Elf dan gadis kecil hanya perlu menjadi lebih dewasa sebelum mereka mencapai tahap seperti itu. Ini memang merupakan hadiah yang langka. Yang lebih menarik perhatian Dion adalah betapa kuatnya para wanita ini. Terlebih lagi, dia terkejut saat merasakan garis keturunan Elfin pada gadis berpakaian minim dengan tombak besar diikatkan di belakangnya. Gadis kecil itu sebenarnya sudah menjadi orang suci, tetapi usianya tidak mungkin lebih dari 16 atau 17 tahun. Peri gelap itu hanya dipilih lagi untuk masuk ke dalam jajaran orang suci tingkat tinggi. Si cantik berambut putih sebenarnya adalah seorang Sein tingkat puncak meski usianya baru sekitar 20 atau 21 tahun. Mengenai kecantikan berambut emas, Dion sebenarnya tidak bisa melihat ke dalam dirinya. Alasan Dion begitu yakin dengan usia 3 tahun pertama tanpa jiwa merasakan esensi kehidupan mereka adalah karena mereka masih memiliki ruang untuk menjadi dewasa. Meskipun pemikirannya dapat menghentikan penuaan, namun hal itu hanya terjadi ketika seseorang mencapai usia sekitar 22 hingga 25 tahun, pada saat itulah pendewasaan akan terhenti. Namun, gadis-gadis ini terlihat lebih muda darinya, yang berarti mereka belum mencapai ambang batas tersebut. Ini hanya berarti satu dari dua hal, entah mereka menanamkan teknik aneh yang membuat mereka terlihat lebih muda atau merupakan bagian dari ras yang menua lebih lambat dari yang lain. Dan penjelasan lainnya adalah bahwa mereka sebenarnya hanya setua itu. Sedangkan untuk wanita cantik berambut emas, dia terlihat antara 22 dan 25, yang berarti tanpa jiwa, mustahil untuk mengetahui berapa usianya. Karena Dion adalah satu-satunya yang menengadah ke langit, dan fakta bahwa dia berdiri di depan para kandidat untuk diterima di Soul Rending Peak. Tindakannya sangat jelas bagi mereka yang berdiri di langit. Evangeline tersenyum ringan ketika dia melihat Dion yang berbinar, berusaha mengingatkan yang dia rasakan saat dia mengamatinya. Dia sangat disukai oleh masyarakat umum karena pekerjaan filantropisnya, jadi tidak ada yang mengira dia akan marah karena sikap tidak hormat Dion. Alhasil, salah satu murid yang berdiri di belakangnya tampak ingin melangkah maju untuk melindungi keindahan sekte mereka dari bawah mereka. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, suara lembut Evangeline berbicara. "Adik, siapa namamu?" Melihat dewi mereka berbicara kepada manusia biasa dengan begitu mudah, murid inti dalam dan luar di belakang keempat wanita cantik itu merasakan bagian dalam tubuh mereka berubah menjadi hijau, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Dion juga sedikit terkejut, dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Tapi, dia tersenyum dan menjawab dengan sederhana, "Namaku Dion." Dion memilih untuk sengaja tidak menyebutkan nama belakang palsunya, sesuatu di dalam hatinya meminta untuk tidak berbohong kepada wanita ini, seolah-olah dia pantas mendapatkan kebenarannya. Si cantik berambut emas sedikit gemetar mendengar jawaban Dion. Meski aksi ini tidak terekam oleh siapapun, namun tetap menimbulkan kebingungan di Dion. Bagaimana dia bisa melewatkan hal seperti itu dengan tingkat persepsinya? Apa yang wanita ini temukan dari jawaban sederhana itu? Namun, Evangeline pulih dengan mudah. Mengenai apa yang dia sadari dari tanggapan Dion, tidak ada seorang pun kecuali dia yang tahu. "Begitu. Kuharap kamu tampil bagus kalau begitu," jawabnya lembut, sebelum menyinggungkan senyuman yang menyampaikan seluruh arena. "Kalau begitu, mari kita mulai." "Oke." Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 917 sedang berlangsung. Karena Dion tidak tahu apa yang menyebabkan sesepuh Soul Rending Peak begitu terkejut, dia membiarkannya. Dia bukan orang yang suka membuat dugaan ketika dia tidak punya cukup bukti untuk melakukannya. Melakukan hal seperti itu sama saja dengan memasang penutup mata yang mungkin membuat kehilangan kebenaran ketika kamu benar-benar terdeteksi. Sebaliknya, Dion dengan santai mengamati kecantikan berambut putih bersama Dark Elf. Dia paling tertarik pada Asina karena dia bisa merasakan sesuatu di dalam dirinya berdenyut karena pengakuan. Mengingat istri Dion adalah putri Elfin, tidak sulit menebaknya, tapi ada kemungkinan lain. Teknik manifestasi Elfin kuno sebenarnya adalah metode untuk mengubah garis keturunan Anda menjadi Elfin. Mungkinkah peri ini berasal dari salah satu dari 3 klan Elfin kuno? Jelas sekali, dia bukan dari keluarga Acachia. Tapi, itu masih menyisakan 2 kemungkinan lain. Bagaimanapun, Dion mengetahui hal lain, ini pasti wanita yang mengamatinya sebelumnya,
dan karena dia bisa merasakannya, dia pasti bisa merasakannya. Ini menjadi sedikit lebih rumit. Siapa gadis-gadis ini dan mengapa mereka ada di sini? Bakat mereka akan cukup untuk berdiri di puncak bahkan di 3 kuadran teratas, apalagi peringkat 1 ke 98 yang malang ini. Di langit, Lilith pura-pura tidak memperhatikan Dion sama sekali. Ketika Roll dan Asina datang menemuinya, dia menganggap mereka berbicara omong kosong hanya untuk menentang perintahnya. Namun, melihat apa yang mereka bicarakan secara langsung membuat Lilith tahu bahwa ada lebih banyak hal dalam pemuda ini daripada apa yang terlihat. Dalam hidupnya, hanya ada sedikit pria yang berani meliriknya, dan berdasarkan pengalamannya, mereka semua adalah orang-orang jenius terbaik dari yang terbaik. Di dunia persilatan, wanita kuat tidak mudah dikejar. Tanpa kekuatan yang tepat untuk melakukannya, seseorang hanya akan menemui ajalnya. Jadi, bagi Lilith, fakta bahwa hanya kepala Dion yang melihat ke atas berarti satu dari dua hal, apakah dia sangat bodoh atau sangat kuat. Sekarang, jika analisis Asina benar, Lilith mungkin cenderung mempercayai analisis Asina. Namun, pertanyaannya adalah, kuat dalam kaitannya dengan apa? Dion mungkin memiliki ego yang berlebihan. Cukup untuk memupuk kehadiran yang memungkinkan dia percaya bahwa dia berdiri sejajar dengan mereka berempat, tetapi apakah itu benar atau tidak adalah masalah lain. Lagi pula, persaingan di kuadran ke-98, atau kuadran ke-74 tempat ia berasal, tidak terlalu panas. Pada akhirnya, ini tidak berarti apa-apa bagi Lilith. Meskipun spekulasi Asina dan Roll sudah cukup untuk mengangkat martabat, dari apa yang Lilith tahu, pemuda ini tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkan Asina bahkan ketika dia ditekan. Apalagi cukup untuk mengganggu rencana mereka. Meski begitu, Lilith masih memutuskan untuk menganggap ini sedikit serius. Dia telah diberi tugas yang sangat penting oleh Istana Mimpi Buruk dan ayah kerajaannya. Dalam keadaan seperti ini, dia tidak bisa membiarkan anggapan remeh menjadi alasan mengapa rencana mereka gagal. Jadi, saat Asina datang memohon agar diizinkan melawan Dion, dia langsung menyetujuinya. Jika Dion tidak menempati posisi pertama, dia tidak akan sepadan dengan waktu mereka. Jika dia menempati posisi pertama tetapi tidak bisa mengalahkan Asina, dia tetap tidak akan sepadan dengan waktu mereka. Sesederhana itu. Mengenai ketertarikan Evangeline pada pemuda itu, Lilith tidak berpikir dua kali mengenai hal itu. Setelah menghabiskan beberapa minggu terakhir bersama wanita itu, Lilith mulai memahami kepribadiannya. Dia baik kepada semua orang. Kemungkinan besar, dia mungkin dengan naif berbicara kepada Dion untuk menghentikan murid-murid gaduh di belakang mereka agar tidak menyerangnya secara langsung. Hal ini membuat Lilith sedikit meremehkan Evangeline. Dia sama sekali tidak percaya bahwa seorang wanita harus begitu lembut dan baik hati, atau begitu setia pada stereotip gender mereka yang tertulis secara ketat. Lilith selalu dingin dan kejam, sama seperti ayahnya sebelumnya. Bersikap lembut hanya meminta untuk dimanfaatkan. Saat Lilith berpikir sendiri, tempat duduk mereka telah diatur. Melihat bahwa organisasi telah menyimpulkan di bawah ini, Evangeline menggunakan momen ini untuk menyampaikan beberapa patah kata. Saya senang melihat begitu banyak peserta yang bersedia tahun ini. Dia tersenyum ringan. Atas nama Master Soul Rending Peak, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk meminta maaf kepada kalian semua. Kerumunan orang terkejut dengan kata-katanya dan mulai bergumam di antara mereka sendiri. Meminta maaf? Untuk apa? Tanpa pertimbangan sebelumnya, kami secara sepihak mengubah aturan penilaian ini. Ini biasanya bukan cara yang dilakukan oleh puncak rending jiwa saya. Tapi saya yakin Anda semua berhak mendapatkan kompensasi atas masalah yang kami alami. Dengan kekuatan yang diberikan kepadaku sebagai wakil master puncak pembelah jiwa, aku ingin secara resmi menggandakan jumlah murid yang akan diterima tahun ini. Mendengar hal tersebut, para peserta diliputi kegembiraan. Evangeline benar-benar Dewi Kuadran ke-98. Kami akan mengambil 180 murid luar, bukan 90. 18 murid dalam, bukan 9. Dan 2 murid inti, bukan 1. Saya juga ingin memberikan mereka yang sayangnya tidak dapat mengambil bagian dalam ketentuan ini upaya tambahan untuk bergabung dengan Soul Rending Peak saya. Biasanya satu hanya diperbolehkan 3, tapi saya telah memutuskan untuk menghapus ini dari total upaya Anda, sehingga secara efektif memberi Anda 4. Saya berharap yang terbaik untuk Anda. Setelah kegembiraan atas kata-kata wakil guru Evangeline mereda, Dion mendapati dirinya berdiri di tepi platform, berdiri sejajar dengan 9 orang lainnya. Mereka telah dibagi menjadi 256 kelompok yang masing-masing beranggotakan sekitar 9 atau 10 orang. Tujuannya adalah untuk mengakhiri dengan satu pemenang sementara satu-satunya aturan adalah bahwa setiap pemenang harus, secara keseluruhan atau sebagian, bertanggung jawab atas diskualifikasi setidaknya 3 peserta lainnya. Alasannya cukup jelas. Mereka menginginkan kumpulan eliminasi yang mudah digunakan. Setelah eliminasi pertama babak keempat, babak berikutnya, 128 peserta yang tersingkir akan bertarung memperebutkan 72 tempat murid luar yang tersisa.
Karena perubahan aturan Evangeline, tidak mungkin lagi semua grup muncul sekaligus. Jadi, demi hiburan, kejadian itu terjadi dalam kelompok yang terdiri dari 10 orang. Entah kebetulan atau disengaja, kelompok Dion tidak akan berangkat sampai babak 6 besar tersisa. Pada suatu waktu, Valet berjalan menuju kelompok murid inti di belakang Evangeline dan 3 wanita cantik. Yang menambah kemarahan para murid itu, matanya, bersama dengan mata Asina, sepertinya tidak pernah meninggalkan Dion, seolah-olah mereka bertekad untuk memeriksa setiap gerakannya. Yang membuat segalanya menjadi lebih buruk adalah Evangeline juga sering memperhatikannya. Jika bukan karena rasa malu Roro dan sikap acuh tak acuh Lilith, mereka mungkin juga akan mencarinya. Baik para peserta, penonton, maupun para murid tidak memahami betapa hebatnya karakter Dion. Tentu saja, itu hanya laki-laki. Para wanita bisa memahaminya dengan jelas. Meskipun banyak dari mereka yang kecewa setelah bakat kelas 7 Dion terungkap, karena pria tampan yang lemah tidak berarti apa-apa di dunia persilatan, setelah melihat potensi gelarnya. Masalahnya telah berubah total. Tiba-tiba, penampilan Dion dan prospek masa depannya selaras satu sama lain. Meski begitu, ini tidak ada hubungannya dengan alasan Lilith dan Evangeline tertarik pada Dion. Lilith hanya mengkhawatirkan ancaman yang ditimbulkan Dion, dan meskipun dia termasuk pria paling tampan yang pernah dilihatnya, hal itu tidak berpengaruh sama sekali pada hatinya. Adapun Evangeline, meskipun pikirannya tidak diketahui, sudah pasti bahwa seorang tetua dengan status seperti itu, terutama setelah hidup begitu lama, tidak akan pernah melihat seorang junior dalam keadaan seperti itu. Satu-satunya pengecualian adalah Asina dan Valet, yang jelas-jelas memiliki sesuatu yang membuat nafsu Dion menyala-nyala di mata mereka. Namun, dia mencoba yang terbaik untuk meredamnya. Dia tidak menyukai gagasan bahwa tubuhnya menguasai pikirannya. Tapi, tanpa jiwanya, semakin sulit untuk mengendalikan dirinya. Ketika Dion mengingat kembali rasa sakit yang dia alami pada Ri hanya untuk memuaskan nafsunya sendiri, dia menjadi kesal pada dirinya sendiri lagi. Ditambah dengan betapa marahnya dia terhadap gadis yang diambil karena bakat jiwanya, dan tidak ada seorang pun yang terlalu bersemangat untuk berdiri di dekatnya. Ketika kerumunan dan Dion memikirkan berbagai hal ini, pertempuran telah berlangsung. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 918 9 kepala. Pertarungan kelompok, tanpa perlu banyak bicara, cukup kacau. Seringkali, hanya ada satu peserta paling kuat yang akan dihindari, atau diserang sekaligus. Tidak jarang para peserta meratapi nasibnya atau menikmati nasib baik yang dialaminya. Sedangkan untuk kelompok Dion, sebagian besar merupakan pengumpul esensi tahap ke-7 dengan 2 tahap ke-8 dan 1 tahap ke-9. Kelompoknya tidak terlalu kuat atau terlalu lemah. Tampaknya tetua berjubah emas tidak lagi berani mempersulitnya. Di kejauhan, para wakil dari puncak cabang berkumpul, dengan santai berbicara dan berkomentar sambil berbaur dengan para murid dari puncak tak terlihat. Sebagai wakil, mereka, tentu saja, memiliki status yang cukup untuk menjamin rasa hormat dari para murid tersebut. Lagi pula, bahkan wakil sekte cabang memiliki status tinggi, semuanya adalah markis. Nikolaos, ada apa dengan karakter Dion ini? Apakah dia benar-benar dari puncak tak terlihatmu? Legate of Gliding Peak bertanya dengan santai. Mengerutkan alisnya, Nikolaos melirik sekilas ke arah Dion sebelum berbalik. Aku tidak yakin, dia tidak boleh diremehkan, tapi aku tidak tahu betapa kuatnya dia. Aku tidak akan pernah menduga bakatnya begitu buruk. Maksudmu, kamu sudah melihat bukti yang menyatakan sebaliknya? Pada titik ini, banyak murid di sekitar mengangkat telinga mereka untuk mendengarkan, tidak terkecuali Lilith dan ketiga wanita cantik itu. Nikolaos benar-benar tidak tahu harus menjawab apa. Banyak orang di sini yang sudah ingin sekali mengurangi Dion karena perhatian yang diberikan dewi mereka kepadanya, tetapi Nikolaos tahu bahwa berurusan dengan Dion bukanlah hal yang mudah. Namun, dia juga berjuang dengan harga dirinya sendiri. Jika dia berbohong, dia akan mempertahankan prestisnya sebagai wakil untuk sementara waktu. Tapi, begitu Dion membuktikan bahwa dia salah, bukankah dia akan menamparkan wajahnya sendiri? Melihat perjuangan Nikolaos, banyak yang bingung. Apa rumitnya pertanyaan yang mereka ajukan? Pada akhirnya, Nikolaos menghela nafas. Dia adalah anggota keluarga Jafari. Generasi muda mereka tidak pernah lemah. Menilai dia berdasarkan apa yang kamu lihat adalah sebuah kesalahan. Ada alasan mengapa bahkan iblis kecil dari keluarga Kaedes, anak laki-laki yang sama yang bahkan tidak peduli membuat marah kepala keluarganya, dia begitu patuh di hadapannya. Mereka tercengang dengan kata-kata Nikolaos, tetapi ketika mereka melihat keseriusan wajahnya, mereka harus menerimanya. Pada titik ini, banyak orang mulai merenung. Semua orang tahu betapa nakalnya Donari, dia sangat berbakat sehingga ayahnya sendiri tidak berani menegurnya. Pada akhirnya, Donari meninggalkan rumahnya untuk menempa jalannya sendiri ke depan dan keluarga Kaedes hanya bisa menerimanya. Namun, semua orang dapat melihat bahwa Donari mengizinkan Dion berdiri di depannya ketika mereka semua tiba. Apa maksudnya ini? Apakah Donari tidak sekuat yang mereka duga?
Seolah menjawab pertanyaan dari atas, kelompok Donari naik ke platform untuk memulai pertarungan mereka. Sama seperti Dion, Donari memiliki budidaya terlemah di kelompoknya, hanya berada pada tahap pengumpulan esensi keempat. Namun, tidak seperti Dion, tidak ada yang meremehkannya karena hal ini. Mereka terlalu akrab dengan eksploitasi Donari, belum lagi fakta bahwa Donari memiliki salah satu konstitusi bumi dengan peringkat tertinggi yang pernah ada. Donari dengan santai meluncur ke bawah. Memandang lawannya dengan jijik. Mereka semua memiliki kultivasi yang lebih kuat darinya, namun dia tidak khawatir sedikit pun. Minggir saja sekarang dan berhenti membuang-buang waktuku. Kalau pada akhirnya kalian semua mati, lebih baik kalian jangan salahkan aku. Anggap saja ini satu-satunya peringatan kalian. Mendengar perkataan Donari, tak heran jika lawan-lawannya sangat marah. Mereka telah berjuang keras untuk mendapatkan poin ini, karena tidak mempunyai manfaat dan sumber daya yang hampir sama dengan yang dimiliki Donari, namun dia ingin mereka menyerah tanpa berusaha. Bahkan sampai mengancam nyawa mereka, lebih buruk lagi, dia lebih muda dan lebih lemah dari mereka. Mungkin bagian yang paling menghina adalah Donari tidak peduli menyinggung perasaan mereka semua. Bukankah dia takut kalau mereka mengeroyoknya? Tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, mereka tetap membutuhkan waktu yang cukup untuk berkembang. Donari baru berusia 87 tahun. Kamu harus berhati-hati dengan siapa yang kamu hina. Salah satu peserta berkata dengan ekspresi gelap. Dalam 100.000 tahun, semua orang di kuadran ini akan berada di bawah kakiku. Mengapa aku peduli menghinamu? Suara Donari menggelegar, menyebabkan aura gelap dan merah terpancar dari dirinya. Semua orang tercengang dengan keberanian Donari. Sepanjang sejarah mereka, sejauh yang mereka ketahui, hanya ada satu ahli formasi Dao. Faktanya, hidup atau mati orang itu sama sekali tidak diketahui. Sebenarnya, dia mungkin tidak lagi berada di kuadran ke-98. Namun, seorang anak lelaki berusia 87 tahun pada dasarnya menyatakan bahwa ia akan menjadi yang berikutnya. Semua orang tahu bahwa batas atas kehidupan makhluk surgawi hanya 10.000 tahun. Dan bahkan mereka sangat langka di sini, hanya dapat ditemukan di antara para tetua puncak pembelah jiwa dan para pendeta katedral. Namun Donari berbicara dalam istilah 10 kali lipatnya. Maksudnya jelas, arogan, para peserta sudah merasa muak. Harus ada batasan dalam kata seseorang dan rasa kepatutan dalam apa yang mereka pilih untuk diucapkan. Namun, anak laki-laki ini jelas tidak memiliki hal seperti itu di dalam dirinya. Ayo kita singkirkan dia dulu. Seorang pengumpul esensi tahap ke-8 berbicara. Kalau begitu, kita bisa mengurus sisanya setelahnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, 9 dari mereka maju ke depan seolah-olah mereka memiliki kesepakatan diam-diam. Faktanya, itulah yang terjadi. Mereka tidak berani meremehkan kejeniusan keluarga Kaedes. Wajah Donari menjadi gelap, bersinar dengan warna merah samar saat rambut panjang yang berwarna merah marun mulai berkibar-kibar di udara. Mengambil langkah ke depan, bila alat yang ditempa dengan kabut merah muncul di tangannya, tampak berbentuk dua pedang pendek. Melihat ini, para murid dari Soul Rending Peak membuka mata lebar-lebar untuk mengamati. Ini adalah kemampuan unik bagi Donari dan mereka yang memiliki konstitusi yang sama. Dia mampu memberikan niat membunuh dalam bentuk nyata, memungkinkannya menyerang jiwa lawannya secara langsung. Konstitusi ini dikenal sebagai A Killer's Symphony. Itu memungkinkan mereka yang dilahirkan dengan itu untuk menggunakan tubuh mereka sebagai harta pencuri kehidupan, menghasilkan peningkatan kekuatan untuk setiap nyawa yang diambil. Pada saat yang sama, itu adalah salah satu dari sedikit konstitusi yang mengizinkan seseorang untuk menyerang dengan rahasia secara langsung. Sayangnya, kemampuan Donari dalam menggunakan konstitusinya berkurang lebih dari 80% saat lahir. Ini bukan salahnya, melainkan kesalahan orang tua yang telah melumpuhkan kedamaian. Sebagai orang yang menganut konstitusi seperti itu, tidak diragukan lagi bahwa bakat jiwa Donari jauh melebihi bakat banyak orang sebelum dia. Awalnya Donari tidak mengetahui hal tersebut. Itu dirahasiakan darinya karena memiliki bakat jiwa seperti itu adalah hal yang sangat tabu. Namun, seiring pertumbuhan Donari, dia mulai ingin mengetahui lebih banyak tentang konstitusinya sehingga dia bisa tumbuh lebih kuat, dan itulah yang dia lakukan. Dia mengetahui bahwa konstitusinya terdiri dari 3 tingkatan. Tingkat bumi, yang dikenal sebagai A Killer's Symphony. Tingkat surga, yang dikenal sebagai Assassin King's Symphony. Dan level dewa, yang dikenal sebagai Assassin Emperor's Symphony. Masing-masing lebih kuat dari pendahulunya, tetapi juga lebih mengandalkan jiwa di setiap langkah untuk memadatkan niat membunuh yang semakin kuat. Alasan Donari sangat membenci keluarganya adalah karena A Killer's Symphony memiliki ketentuan yang tidak dimiliki konstitusi lain, kemampuan untuk berevolusi. Namun, Donari tidak akan pernah mendapat kesempatan itu karena kemacetan. Setiap kali Donari bersinggungan, setiap kali dia menyadari bagaimana omongan kosong katedral memotong jalan masa di depannya. Dan bagaimana orang tuanya yang omong kosong tidak memiliki cukup tulang punggung untuk memperjuangkan putra mereka, dia menjadi semakin marah.
Marah pada titik di mana dia bisa membunuh apa saja dan segala sesuatu yang terlihat. Mati, bilah Donari menyapu ke depan, membuat 9 prajurit bela diri dengan niat membunuh yang membubung ke langit. Dalam sekejap, 9 kepala disertai hujan darah keji melesat ke udara membuat penonton teringat. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 919 perasaan baik. Mereka yang mempertanyakan kehebatan tempur Donari segera tutup mulut. Tidak ada yang bisa dikatakan, bahkan kakak laki-lakinya sendiri pun memasang ekspresi serius di wajahnya. Dia berpikir bahwa dia telah menyingkirkan adik laki-lakinya yang menyebalkan ini setelah dia meninggalkan keluarga, hanya untuk menyadari bahwa dia telah menjadi masalah yang lebih besar lagi. Adapun Dion, matanya bersinar saat dia melihat penggunaan konstitusinya oleh Donari. Meskipun Dion belum mempelajari konstitusi sedalam Clara karena dia menunggu keinginannya untuk berbeda sebelum memilih keinginannya sendiri, karena alasan yang jelas. Itu tidak berarti dia sepenuhnya mengabaikannya. Dia memiliki pengetahuan dasar yang diperlukan, paling tidak, untuk mengenalinya. A Killer's Symphony karya Donari sangat mudah dikenali, tetapi memahami cara penggunaannya adalah masalah yang sama sekali berbeda. Sebelumnya, Dion mengira A Killer's Symphony memungkinkan seseorang memadatkan energi jiwa mereka menjadi sebuah serangan, namun, ini jelas bukan tujuannya. Bahkan dengan konstitusi ini, tidak mungkin menyerang secara langsung dengan jiwa. Sebaliknya, ada kemungkinan untuk menyerang jiwa orang lain secara langsung yang membuat konstitusi ini sangat menakutkan. Tidak mengherankan mengapa bentuk puncaknya berada di antara 3 teratas konstitusi Tuhan laki-laki. Apakah ini rahasia untuk meningkatkan efisiensi pertempuran jiwa? Dion mulai merenung dengan serius. Masalah dengan jiwa, dan mengapa ia dipandang rendah, adalah karena sulitnya menyerang secara langsung tanpa merugikan diri sendiri. Meskipun kamu bisa mengabaikan ini dan tetap menyerang, serangan itu tidak akan berbentuk dan akan jauh lebih lemah dibandingkan dengan seseorang yang bisa menggabungkan energinya dengan suatu teknik, misalnya. Belum lagi fakta bahwa jika Anda melakukan ini, bahkan jika jiwa seseorang jauh lebih lemah dari Anda masih bisa terluka parah, atau bahkan mati. Dion sangat menyadari hal ini. Faktanya, sebagian besar masalah kecakapan tempurnya berasal dari fakta bahwa dia tidak memiliki teknik apapun untuk menambah kekuatannya. Dia memiliki banyak teknik peningkatan kekuatan, tetapi tidak ada cara yang efisien untuk menggunakannya. Dia belum pernah mempelajari teknik tombak atau pedang, atau teknik jarak jauh atau pendek, dan dia juga tidak pernah mempelajari teknik tinju atau tendangan sederhana. Dia sepenuhnya kekurangan dalam bidang itu. Mungkin satu-satunya teknik yang dia miliki yang dapat dianggap sebagai serangan adalah Dever, tapi penggunaannya juga sangat dibatasi. Sejujurnya, ini bukan sepenuhnya salah Dion. Dia menghabiskan terlalu sedikit waktu di dunia persilatan, sebagian besar dihabiskan di dunia percobaan, atau dalam keadaan koma. Di luar itu, dia juga menghabiskan sebagian besar waktunya untuk terlibat dalam pertempuran atau mempelajari alkimia secara serius. Inilah sebabnya mengapa alkimia susunannya tidak pernah ketinggalan dari pengembangan jiwanya, dan, pada kenyataannya, benar-benar melampauinya. Sayangnya, ada beberapa trade-off yang terjadi. Mengikuti logika ini, tanpa metode serangan yang tepat, jiwa akan mengalami malapetaka ganda. Namun, konstitusi Donari tampaknya secara bawaan memungkinkan dia untuk mengembangkan metode serangan tanpa menyebabkan kerusakan pada jiwanya sendiri. Dengan menggunakan jiwanya untuk memadatkan niat membunuh dan kemudian menggunakan niat membunuh tersebut untuk menyerang, dia mampu melewati beban dan bahaya. Pada jiwanya, tentu saja, alkimia arai bekerja dengan cara yang persis sama. Tapi, alasan mengapa hal itu tidak dianggap efisien adalah karena kurangnya efisiensi serta kurangnya kekuatan teknik menyerang. Susunan senjata seperti susunan penghakiman Dion sangat langka dan sangat sulit digunakan. Belum lagi, itu sangat menguras tenaga dan tidak bisa digunakan dalam pertempuran panjang. Semua ini terakumulasi sehingga merugikan para penanam jiwa. Saat Dion sedang melamun, Donari menatap mayat-mayat itu dengan jijik, hampir menghirup pembunuhan di udara. Meskipun banyak yang tidak cukup tajam untuk menyadarinya, para tetua dan hakim yang lebih berkuasa yang hadir segera menyadari bahwa pedang kembar di tangannya meningkatkan kekuatannya. Meskipun sangat sedikit, mereka semua menarik napas dingin melihat ini. Tidak ada aturan yang melarang pembunuhan selama penilaian ini, dan kalaupun ada, paling banyak mereka dapat mendiskualifikasi Donari. Meskipun dia telah lari dari keluarga Kaedes, tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk percaya bahwa kepala keluarga mereka akan berdiam diri dan membiarkan bakat seperti itu diremehkan. Selain itu, mereka benar-benar tertarik dengan cara kultivasi ini. Ada banyak metode budidaya tabu yang memungkinkan orang yang menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan mereka melalui pembunuhan. Namun metode jahat tersebut seringkali memiliki kelemahan besar yang membuat mereka yang ingin menggunakannya berpikir 2 kali. Namun yang jelas, Donari tidak perlu khawatir dengan kekurangannya sama sekali. Benar-benar menantang surga. Semua orang hanya bisa menyaksikan, tertegun, ketika Donari berjalan perlahan dan berhenti di depan Dion.
Pada saat itu, Dion masih melamun, pikirannya berpacu dengan kecepatan tinggi. Pada saat dia tersadar, Donari sudah berada dalam jarak 1 meter darinya, mengangkat pisau yang diarahkan ke kepalanya. Aku bersumpah akan ada hari di mana aku membunuhmu. Tempat murid inti kedua itu adalah milikku. Dia berkata dengan tegas. Meskipun kata-katanya tidak jelas, itu memberitahu semua orang satu hal, Dion lebih kuat dari dia. Bahkan dengan kesombongannya, dia tidak berani mengatakan bahwa dia akan menempati posisi pertama. Dion tersenyum. Meski melihat Donari sebagai anak yang cengeng, ia harus mengakui bahwa tekad dan kemampuan adaptifnya cukup mengesankan. Apapun yang terjadi, bukankah dia juga termasuk orang yang cengeng? Namun, senyumannya menghilang di saat berikutnya. Jika Anda ingin melampaui saya, kuadran buruk ini tidak akan membantu Anda, juga tidak akan memungkinkan Anda mencapai potensi penuh Anda. Mendengar interaksi Dion dan Donari, penonton pun merasa pusing. Salah satu dari mereka secara tidak sengaja membunuh dan seringkali secara terbuka berbicara menentang kuadran dan katedral. Sementara yang lain secara terbuka menentang katedral dengan mengatakan bahwa dia akan menyelamatkan seseorang yang telah mereka tangkap sambil menyebut kuadran mereka sebagai tumpukan sampah. Siapapun yang harus berhadapan dengan para maniak ini pasti akan kehilangan lebih dari beberapa sel otak. Donari tiba-tiba tertawa mendengar perkataan Dion sambil menurunkan pedangnya, dia menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu ada anak yang lebih gila dari saya di dunia ini. Tapi Anda tidak bisa percaya secara sah bahwa kuadran ke-74 Anda jauh lebih berbeda dari kuadran kami, bukan? Benar-benar panci yang menyebut ketel itu hitam. Penonton tercengang dengan kesadaran ini. Kuadran ke-74, dari situlah Dion ini berasal? Tapi, bukankah nama belakangnya Jafari? Tiba-tiba, orang-orang pintar di antara kerumunan itu mulai mengerti. Setelah perang besar antara Jafari dan sekutu katedral, Jafari pasti pergi ke kuadran ke-74, tempat Dion dilahirkan. Fakta bahwa Dion berusia 32 tahun sangat cocok dengan narasi ini karena perang ini sudah terjadi sejak lama. Selama perang, katedral sebenarnya tidak melakukan pergerakan sama sekali. Bagi masyarakat umum, ini adalah perang antara keluarga Kaedes dan Jafari. Namun, orang-orang yang lebih cerdik membaca daun teh. Meski hubungan keluarga Kaedes dan Jafari ibarat api dan air, namun hal itu hanya sebatas persaingan yang sehat. Biasanya anak-anak dari kedua keluarga tersebut tumbuh dan berkompetisi bersama. Meskipun beberapa hubungan mereka lebih buruk dibandingkan yang lain, secara keseluruhan, hubungan mereka solid. Karena itulah perang antara kedua keluarga menjadi tidak masuk akal. Tak seorang pun yang memiliki setengah sel otak, meski mengetahui cara kerja politik planet katedral, benar-benar percaya bahwa keluarga Kaedes akan melawan keluarga Jafari. Pada akhirnya, apa yang sebenarnya terjadi menjadi jelas. Katedral tidak menyukai meningkatnya kekuatan keluarga Jafari dan menggunakan keluarga Kaedes untuk menghilangkan ancaman tersebut. Adapun alasan apa mereka harus memutuskan hal ini, tidak ada yang tahu. Namun, yang diketahui oleh mereka yang cukup pintar adalah bahwa keluarga Kaedes tidak mungkin membuat Jafari melarikan diri sendirian. Rumor mengatakan bahwa Soul Rending Peak diam-diam mengirim ahli untuk membantu keluarga Kaedes. Selain itu, kuadran ke-98 tidak memiliki perasaan yang baik terhadap kuadran ke-74. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 920 mulai. Sebagai kuadran yang bertetangga, sering kali terjadi persaingan di antara mereka dan tidak jarang para jenius dari kuadran ke-74 datang dan marah-marah di sini. Menggambarkan mereka sebagai orang yang sulit diatur adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Jadi, ketika penonton mendengar keluarga Jafari diusir hingga kuadran 74 hingga menyebabkan mereka kehilangan talenta sehebat Dion, perasaan mereka campur aduk. Kabar baiknya adalah Dion telah kembali. Kabar buruknya adalah dia mungkin telah menyelesaikan uji cobanya di bawah bendera kuadran ke-74, sehingga tidak memberikan manfaat sama sekali. Lagi pula, dari mana lagi dia bisa mendapatkan bakat meningkatkan madunya? Dion menggelengkan kepalanya. Tidak ada hubungannya dengan kuadran tempatku berasal. Ibuku adalah seorang wanita fana, menurutmu manfaat apa yang aku terima dari kuadran 74? Mereka bahkan tidak menyadari keberadaanku. Bagi mereka, aku mungkin hanya orang bodoh lain yang melebih-lebihkan dirinya sendiri dan mati dalam ujiannya. Donari tertegun mendengar kata-kata ini, tapi dia tiba-tiba mengerti. Berbeda dengan kuadran ke-98, meskipun kuadran ke-74 juga tidak memiliki raja, setidaknya mereka memiliki lusinan, bahkan lebih, adipati. Jumlah ini sudah puluhan kali lipat dari jumlah yang dimiliki kuadran mereka. Jika Ibu Dion benar-benar manusia seperti yang dia katakan, akan sangat mudah baginya untuk luput dari perhatian kuadran ke-74 bahkan jika dia menjadi seorang duke. Yang saya maksud adalah jika Anda ingin berkembang, tetap di sini bukanlah jawabannya. Jika Anda pergi ke menara, ya, Anda akan dipermalukan. Ya, Anda tidak akan memiliki peluang melawan para jenius yang lebih hebat itu.
Ya, Anda bahkan mungkin harus menundukkan kepala untuk bertahan hidup, atau belajar untuk tetap tegak bahkan ketika menghadapi kematian. Namun, semua itu lebih baik daripada melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemegang gelar Anda. Tiba-tiba, Dion terdengar seperti sedang menguliahi semua yang hadir, bukan hanya berbicara dengan Donari. Kata-katanya bergema di hati mereka semua, dan mereka yang bangga dengan gelar yang mereka peroleh menoleh karena malu, menghindari pengawasan orang lain. Kuadran ke-98 Anda secara praktis sudah bersatu di bawah satu kepala. Anda tidak memiliki perang kampanye, jadi apa alasan Anda harus berada di sini daripada memaksakan diri di menara? Anda tidak akan berkembang di sini. Ketika Dion datang ke sini, dia berasumsi bahwa dia tidak harus berurusan dengan pemegang gelar kuadran ke-98. Biasanya, pemegang gelar hanya akan kembali ke kuadrannya ketika musim kampanye sedang berjalan lancar, memilih untuk menghabiskan sisa waktunya berlatih di menara dan menghadapi bahaya di sana. Hanya dengan cara inilah mereka bisa berkembang. Namun, hal itu tidak terjadi di sini. Sebaliknya, mereka semua meringkuk, memilih untuk melenturkan otot mereka di depan yang lemah daripada menghadapi yang kuat. Ini sungguh menyedihkan. Setiap orang mengartikan kata-kata Dion secara berbeda. Beberapa orang yang terlalu takut untuk mencoba ujian mereka sendiri memutuskan dalam hati mereka untuk melakukannya. Beberapa orang yang telah mengikuti uji coba, namun memutuskan untuk meringkuk di sini setelah menghadapi persaingan ketat dari menara memutuskan untuk tidak gemetar ketakutan lagi. Sementara yang lain masih marah mendengar perkataan Dion, seolah-olah dia sendiri yang menyerang karakter mereka. Pada akhirnya, Dion merasa puas bahwa setidaknya beberapa orang mengartikan kata-katanya dengan cara yang benar. Mereka yang memilih untuk menjadi marah tidak mempunyai masa depan untuk dibicarakan dan ditakdirkan untuk selamanya menjadi orang biasa-biasa saja. Jalur kultivasi penuh dengan perjuangan dan kesulitan. Jika Anda tidak bersedia menghadapinya secara langsung, apakah Anda layak untuk berkultivasi? Dan bahkan jika Anda melakukannya, dan entah bagaimana Anda berhasil melewatinya, terjebak dalam keadaan biasa-biasa saja. Tidak ada keraguan dalam benak Dion bahwa orang-orang dengan pola pikir lemah seperti itu akan dihancurkan dalam kesengsaraan mereka. Tidak dapat disangkal bahwa Dion telah dikaruniai banyak keberuntungan dalam perjalanannya, dan dia tidak akan pernah menyangkal hal seperti itu. Hampir sejak awal perjalanannya, dia diberkati dengan seorang guru hebat yang memberinya semua peralatan yang dia perlukan. Dan setelah itu, dia bertemu dengan seorang pria yang sangat dia banggakan karena menjadi penerusnya. Namun, dia tidak akan pernah menerima salah satu dari kesempatan ini jika dia memilih untuk tetap berada di alam fana. Jika dia memilih untuk meringkuk dan tetap berada di belakang layar komputer dan gadgetnya, dia tidak akan pernah memuja Ibu Putih ke-25 sebagai tuannya, dia juga tidak akan pernah bertemu dengan Demon Sage. Dia harus menderita melalui segala macam kesulitan selama berada di Akademi Fokus, bahkan didorong hingga hampir mati 2 kali sebelum dia menerima kesempatan pertamanya untuk benar-benar berkembang. Meskipun Dion beruntung, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dia tidak bekerja untuk apa yang dia terima. Donari berpikir keras mendengar kata-kata Dion, sebelum dia akhirnya mengangguk dan pergi tanpa berkata apa-apa. Butuh beberapa saat untuk memulai kembali pertarungan setelah pertukaran panas antara Dion dan Donari. Tapi akhirnya, di bawah bimbingan Evangeline, hal itu terjadi. Kata-kata Dion telah meningkatkan tempatnya di hati keempat wanita cantik itu, meskipun karena alasan yang sangat berbeda di antara mereka. Lilith hanya mengangguk, mengakui bahwa meskipun Dion mungkin berasal dari keluarga rendahan, setidaknya dia bukan seorang pengecut. Meskipun itu tidak melebihi anggukan sederhana, itu lebih dari yang biasanya diberikan Lilith kepada orang-orang. Adapun Evangeline, dia sudah tertarik pada adik kecil ini karena satu dan lain hal, tapi dia sepertinya menyukai sifat berapi-apinya. Pikiran Roro jauh lebih polos, dan sejujurnya hampir tidak ada hubungannya dengan Dion sama sekali. Dia hanya berpikir pada dirinya sendiri bahwa pria yang disukainya di masa depan tidak boleh menjadi seorang pengecut. Sedangkan Asina semakin ingin melawan Dion setelah mendengar perkataannya. Dia ingin melihat apakah dia benar-benar tidak mundur dalam menghadapi tekanan. Atau apakah itu hanya kata-kata tinggi dan kuat yang bisa dia ucapkan sekarang karena dia berada di depan orang-orang yang dia yakin bisa kalahkan. Dalam hal ini, bahkan Lilith cukup tertarik dengan bagaimana reaksi Dion ketika lawannya adalah seseorang yang sekuat Asina. Persis seperti ini, putaran berlanjut, dengan beberapa orang menonjol di sana-sini, sebagian besar adalah anggota keluarga baru dari planet katedral. Dengan kepergian keluarga Jafari, masih ada sepotong besar kue yang tersisa yang belum bisa diambil oleh siapapun. Jadi, banyak dari keluarga-keluarga ini yang banyak berinvestasi pada generasi muda mereka, dengan harapan dapat meningkatkan prestise mereka sejak awal. Keluarga-keluarga ini termasuk keluarga Mogi, keluarga Acor, keluarga Koudri dan keluarga Novrel. Di antaranya, mereka semua memiliki orang-orang jenius yang berusia kurang dari 180 tahun, namun telah memasuki tahap pengumpulan esensi ke-9 dan ke-10.
Tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah generasi muda yang menjanjikan. Untuk alasan yang jelas, mereka memusuhi Dion. Keluarga mereka akhirnya mendapatkan posisi yang sempurna untuk mencuri posisi yang pernah dipegang keluarga Jafari. Namun inilah Dion, jauh lebih muda dari mereka semua. Namun juga memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar. Mereka tidak yakin, mereka akan bertengkar dengannya sampai akhir. Segera, babak final muncul ke permukaan. Dan di bawah campuran mata yang bersemangat, antisipatif, dan niat membunuh, Dion berjalan ke panggung bersama kelompoknya, menunggu giliran mereka untuk bertarung. Mungkin karena desainnya, kelompok lain berakhir dengan cepat, dan mata semua orang akhirnya tertuju pada Dion. Apakah dia benar-benar sekuat yang Donari bayangkan? Atau tidak? Dion memiliki aura yang cukup santai. Namun orang-orang terus-menerus melihat ke arah pedang besar yang diikatkan di dadanya dengan rantai hitam legam. Apakah ini alasan dia begitu kuat? Mereka semua sangat ingin melihatnya menggunakannya. 9 lawan Dion menyebar di sekelilingnya. Memandang sekeliling dengan hati-hati pada semua orang selain diri mereka sendiri. Tetapi jelas bahwa mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka mengamati Dion. Namun tidak seperti Donari, Dion tidak meremehkan orang yang tidak menghinanya terlebih dahulu, jadi dia hanya menunggu dengan sabar. Menggenggam tangan di belakang punggung sambil meratapi kenyataan bahwa jubah murid hitam bodoh ini tidak memiliki saku. Dia benar-benar merindukan celana olahraganya yang nyaman. Awal, suara hakim menggelegar di arena yang sunyi. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.